Semoga pabrikan jangan pernah budek ya, apalagi untuk pabrikan yang benar-benar mereka memfokuskan brand mereka, line up mereka untuk para gamers. Gamers itu dunianya keras, bacotnya kenceng, pedas-pedas semua. Kalau lu gampang baper pabrikan, mendingan lu nggak usah jual HP gaming, tutup aja ya kan. Lu jualan HP cek-cek aja, midrange aja gitu loh. Fine, selesai urusan lu. Kalau lu emang serius pengen ngejual apa ya di line up HP gaming, tolong jangan pernah kecewakan gamers, karena gamers itu bacotnya itu semua kebun binatang pada keluar kalau dia ngerasa HP-nya itu udah ngekentang atau bermasalah atau bahkan malah matot ya. Jadi jangan baper lu produsen ya, Asus, lu kalau baper ya lu tutup aja gitu loh. Ya. Ini gue nggak tahu kenapa hasilnya bisa jomplang parah begini ya. Tuh, lihat nggak lo? 56.000 versus 1.112.000. Gila. Gue nggak tahu kenapa, tapi awal-awal gue pakai ini tuh bisa tembus 690-an kan. David di sini, dan kali ini gua pengen komparasiin ya, mendingin antara ROG 6 dan ROG 5S yang gue punya. Gitu aja sih. Apakah gua butuh upgrade ke ROG 6 atau tetap stay di ROG 5S yang ada sekarang? So, mari kita saksikan videonya. Sip. Halo, ketemu lagi bareng gue di sini. So pasti orang yang gak jelas yang selalu ngompor-ngomporin, selalu ngomong ini tuh nggak karuan. Yang penting intinya hari ini gue kedapatan ROG 6 versus ROG 5S. Kalau bicara soal spek, emang mungkin agak beda jauh ya dari generasi sebelumnya antara ROG 6 dan ROG 5S, si generasi Raja Matot berikutnya. Ya, sip. Nah, ngomong-ngomong seri Raja Matot, ya kan, Asus ini emang nggak pernah kapok buat bikin HP gaming yang cepet bet matot ya kan. Gue nggak tahu kenapa ya kan, pernah gue singgung di pas nge-review yang ini ya, ROG 6. Tapi walaupun begitu, tetap aja kalau orang-orang kayak gamers kayak mungkin macam gue ini tetap pilih ROG sebagai daily breaker untuk khusus buat nge-game aja, khusus buat pushing aja. Selebihnya gue nggak ambil pusing kayak kamera jelek lah atau apalah, gue bodo amat. Yang penting intinya gue dapat experience dari games tersendiri, itu yang bikin gue tersenyum. Nah, sekarang di tangan gue ROG 6 dan ROG 5S. Sebenarnya ini tuh ROG 5S sama 5 itu nggak ada bedanya ya, sama aja kok, ya kan? Cuman beda aja di nama doang kali, sama garansi doang kali ya kan. Terus kalau yang gue punya ini internalnya 128 GB, terus yang sebelah kanan ini ada di 256 GB, sama-sama RAM 8. Bedanya prosesor yang ada di ROG 6 8 Plus Gen 1, sementara yang di ROG 5S ada di Triple H atau 888. Nah, performanya setelah gua pakai kedua HP ini, ternyata memang ROG 6 itu jauh lebih mumpuni daripada ROG 5 ya punya gua. Dan perlu ditekankan lagi bahwa kalian perlu langsung membeli apa ya, kalau mungkin beli versi-versi ROG ya, beliin screen protector biar aman, nggak kayak gua nasibnya. Sedih banget gak sih lo? Pecah cuy. Nah, katanya udah Gorilla Glass Victus. Jangan pernah percaya pabrikan mau ngasih tipe mungkin metal kayak vibranium kayak atau titanium kayak. Kalau pecah, jatuh pecah-pecah aja gitu loh. Ya kan? Bullshit, mereka mau bilang terbaik lah, terbagus lah, Victus Plus lah, Victus Pro atau lain-lain, semua bohong, jatuh pecah. Lo jangan mau digoblok-goblokin sama pabrikan gitu aja. Tetap lo beli HP, lo beli protektornya ya. Gue saranin langsung pasang ini. Gue termasuknya goblok juga sih ya kan. Nggak langsung di pasangin tempered glassnya, telat gue beli. Tapi nggak apa-apa, daripada makin parah mendingan langsung gue beliin aja. Lumayan ya kan, 35.000 ini murah kok, nggak mahal ya kan. Nggak usah beli yang ori, karena yang ori itu mahal, ratusan ribu harganya ya kan, tembus 100 berapa gitu kalau yang ori bawahnya ROG ya. Lu beli yang murah aja, 35.000 aja, fine, selesai masalah hidup lo ya kan. Intinya begitu. Jangan pernah lu sepelein soal perlindungan layar, karena bisa jadi ntar lu nasibnya sama kayak gue ya kan. Tuh nas banget cuy, aduh bener-bener emang ya kan. Pokoknya intinya gitu aja. Dan HP gue ini dia pernah matot ya di bulan apa itu, gue lupa ibaratnya. Pokoknya setelah habis garansi ini tuh matot cuy, ini tuh matot. Dan gue waktu saat itu kaget ya kan, anjing mahal-mahal matot lagi, set dah buset. Gue sempat kesel juga, terus gue bawa ke service centernya mesti bayar berapa juta gitu kan, buat katanya ganti mainboard lah atau apalah, gue nggak peduli, this is bullshit buat gue ya kan. Terus gue bawa ke tukang servis ya seadanya mungkin mereka bisa gitu, dan akhirnya nyala, dan akhirnya habis biaya antara 600 sampai 700 ribu. Gue nggak tahu apa yang diganti, apa yang dibenerin. Mungkin cuma kalau istilahnya orang apa ya, bahasa-bahasa tukang servis itu namanya di reball lah kalau nggak salah gitu sih bilangnya. Cuma itu aja masalahnya, timah yang dipakai itu cepat apa ya, meleleh ya di sini tuh di prosesornya. Gue nggak ngerti, mungkin karena panasnya dari Snapdragon 888 ini atau Triple H, dia itu belum bisa stabil kali waktu pada saat gue mainin ya kan. Padahal gue udah pakai cooler gitu, itu pengalaman gue sih ya.
gue udah pakai cooler dan masa garansi habis, dan ini nggak bisa ya dibawa ke garansinya, mesti bayar sekian juta ya kan buat ganti mainboard. Dan itu buat gue sih udah nggak worth it ya. Mending gue buang atau gue jual atau gimana pun. Intinya gue pengen ini nyala lagi, terus gue pakai lagi buat gue pakai sehari-hari gitu aja. Alhamdulillah nyala dan udah normal seperti sekarang, dan tinggal nunggu matot yang versi keduanya kayak gimana. Nah, kalau yang ini unit baru generasi ke-6 dari ROG 5 ya. Langsung loncat ke 6 nggak, karena dari 3 dari ROG 2, 3 langsung loncat ke 5, terus loncat lagi ke 6. Nah, ditunggu lagi versi ke-7 ya, atau ke 8 atau ke 10, 11 sampai 100, bodo amat, gue nggak peduli. Intinya dari ROG 5 ke ROG 6 ya. Sampai belibet gue. Dari ROG 5 ke ROG 6, ternyata setelah gue pakai, gue dapet experience gaming itu bukan sedikit ya, jauh lebih baik di ROG 6 ya, dimana generasi matot ke-6 ini dia itu walaupun udah panas, nggak ada frame sama sekali. Artinya yang gue tangkep nih ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu sudah mampu dijinakkan di generasi matot yang ke-6 ya kan. Gue nggak tahu seperti apa, mungkin beda ya vapor chambernya apalah atau apa lagi gitu ya kan. Gue ngerti, ibaratnya gue dapet experience gaming yang lebih asik di ROG 6 daripada ROG 6 ini. Tapi it's okay, nggak masalah. Kalau lo mau beli ROG 5 di tahun 2023, gua saranin lo beli device atau unit yang masih ada garansinya. Soalnya kenapa? Kasus matotnya itu udah banyak banget cuy. Lo kalau masuk ke forum ROG Indonesia, itu kasus matotnya udah banyak banget, dan udah banyak dijual yang versi matotnya, khusus matotnya aja, itu tinggal ngeribol doang ya kan. Gue udah nyelam di grupnya, di forumnya udah banyak banget. Dan Android 12 nya itu sampah ya kan. Sampahnya itu kenapa? Begitu gua update ke Android 12 ya, gua nggak tahu kenapa ini tuh jadi kayak ngelemot banget gitu loh. PUBG yang tadinya nggak ngeframe sama sekali, tiba-tiba ngeframe. Itu biasanya di circle udah ke-4 kayaknya lah, mendekati sesi-sesi akhir gitu. Ini udah mulai ngeframe parah banget cuy. Asli sumpah, ini gua nggak tahu kenapa semenjak gua update ke Android 12. Ini yang gua rasain kayak gitu. Tadinya aman-aman aja di Android 11, dan ini bener-bener sampah banget Android 12. Gue ngerti kenapa, gue kesel aja sama dia sih. Kalau bisa gue maki. Tapi sayang, ini belinya pakai duit, bukan pakai daun ya. Gitu aja. Intinya gitu, buat lo yang mau update ke Android 12 di ROG 5 ya, versi 5 ya, mending nggak usah. Atau yang udah terlanjur update, lo downgrade aja ya. Gue belum tahu sih cara downgrade-nya, mungkin bakal gue cari tahu cara downgrade-nya kayak gimana, terus bakal gue posting juga. Dan gue lagi nunggu HP servisan gue yang satu lagi ya kan, Poco F1 generasi 845, Snapdragon 845, yang gue rasa itu beberapa tahun yang lalu masih ngebut-ngebut aja buat dipakai, dan bakal gue review di sini juga. Bakal gue UBL dulu, gue custom ROM dulu, gue ganti kernelnya dulu biar dia itu powerful. Kayak gimana buat main PUBG zaman sekarang, terus gimana buat main Car X zaman sekarang, dan game-game lainnya. Itu gue lagi nunggu paketnya sih dari Bojonegoro ya kalau nggak salah. Bukan, dari Ponorogo, Kota Reok gitulah kalau nggak salah. Nah, gue sambil nunggu paketnya datang, gue pengen ngebahas ini sama ini dulu, ya kan? Nah, di ROG 6 ya, hal pertama, walaupun dia panas, nyentuh sampai 43 derajat Celcius ya, tapi yang gue rasain ya, di Android 12, dia karena baru lahir, ya, belum lama lahir, dia itu udah dapat Android 12 di UI-nya, nih, di sistem operasinya ya. Dan ini gue nggak nemuin bug atau nge-lag atau apapun itu, ibaratnya enak-enak aja gue ngegame di sini, mau berapa lama pun gua main, mau sepanas apapun gua main, nggak ada pengurangan perform, kecuali memang ada beberapa frame di saat gua itu, kalau contoh main PUBG di circle yang terakhir, ibaratnya masih ada sekitar 25 orangan gitu ya, gua ngerasa agak sedikit nurun FPS-nya, tapi nggak sampai drop. Kalau ini rasanya pengen ngebanting aja, padahal 5S loh ya. Gua nggak tahu ya, atau ini tuh efek dari setelah gua service itu ya, yang pernah matot ini. Mungkin efek dari situ kurang sempurna kali ya, dia pas nyervis ininya masang CPU dan lain-lain, atau pas pada saat rebolingnya mungkin ada timah yang nggak ketempel kali. Timahnya belepetan, gue nggak tahu. Intinya ini udah nggak seperfect, gara-gara juga itu gue semenjak update ke 12. Gue nggak tahu, update ke 12 HP gue ngedrop, cepet panas, mati total. Kan ngeselin banget gak sih? Gue pengen bilang bangsit gitu loh, rasanya tuh gue kesel banget gitu. Nih 5S ya, ingat, yang punya ini buru-buruan dijual nggak apa-apa ya kan. Kalau udah terlanjur beli punya, pengen up ke 12 ya siap-siap matot aja, sama kayak gua gitu loh ya kan. Ataupun yang udah update, jangan dipaksa main game dulu, downgrade aja dulu ke Android 11 yang lebih stabil. Udah, saran gua gitu aja, yang paling aman. Kalau lu cari aman, downgrade ke Android 11. Android 12 ampas di 5S, serius, gua nggak bohong gitu ya kan. Oke, lanjut lagi ke ROG 6-nya, dimana ROG 6-nya itu memberikan gue experience yang berbeda pada saat gue main 5S ya, di 5S.
Kenapa begitu? Alasan pertama, karena mungkin Snapdragon. Alasan kedua, GPU-nya udah Adreno 730 gitu loh. Kalau ini Adreno masih 660 ya. Jadi mungkin beda apa ya? Mungkin beda clock speed lah gitu. Oke deh, gua mau ngomongin HP ini perbedaan yang kasat mata. Sebenarnya jujur, kalau dari kamera lebih bagus ini daripada ini, ya kan? Karena ini kamera depannya dia tuh ada di 24 megapiksel. Sementara dia itu cuma 12 megapiksel ya. Terus kamera utamanya yang ini 50 megapiksel ya. Terus yang ini 60 megapiksel. 60 megapiksel. Ya benar-benar 64. Benar. 64 megapiksel yang 5S ya. Terus aperture-nya juga lebih gede yang ini 1.8, sementara yang ini dia 1.9. Gue nggak ngerti alasannya kenapa, tapi intinya mungkin ada beberapa fitur yang dikurangi, namun ada satu sektor yang dipentingkan, yang diutamakan, yaitu masalah prosesor ya. Prosesornya benar-benar diutamakan banget ya. Gua tersenyum lebar pakai HP ini. Serius, demi apapun. Gila. Demi apapun. Gua senyum banget pakai ini HP. Ini ROG 6 ya, generasi matot yang kena. Kita tunggu, bakal matot lagi nggak? Gua nggak tahu. Barang jualan soalnya, cuy. Oke, lanjut lagi mungkin di bagian display. Display masih sama-sama, dia pakai AMOLED 1 juta warna ya kan. Cuman bedanya yang ini tuh 165 Hz dan yang ini maksimalnya 144 Hz. Terus perlindungan layar masih sama aja, resolusi masih sama aja, Gorilla Glass Victus juga depan belakang, belakang Gorilla Glass 3 malah ya. Yang Victus cuman yang depan aja. Tapi tetap ingat, lu wajib beli protektornya ya, biar nggak pecah. Ini kalau jatuh pecah, soalnya ini HP itu licin. Buat gue sih ini HP licin banget ya. Buat gue sih licin, gitu aja. Terus untuk varian RAM sebenarnya macam-macam ya, tiap 5S sama yang 6 pun sama aja. Ada RAM 8 ya. Cuman kalau yang ini 128, nah ini 256 sampai 512. Terus yang RAM 12-nya di 5S dia ada di 128 sama 256 ya. Terus yang ini RAM 12 ada di 256 dan 512 gitu. Terus RAM 16-nya masing-masing ada di 256 ya, sama 512. Ini pun juga sama, tapi ini kayaknya mentok sampai 512 doang dan nggak ada yang 128 atau 256. Nah, tapi kalau ini versi luarnya ada yang sampai RAM 18GB. Kalau ini yang versi Pro-nya cuma mentok di 16GB. Gitu aja ya. Gitu doang. Selebihnya sama, nggak ada beda, masih dual SIM gitu-gitu aja. Fiturnya juga masih sama aja. ROG 6 ini cuman dia air cooler-nya bisa pakai Peltier gitu. Sementara yang ROG 5S cuma pakai fan cooler. Nah, untuk masalah air cooler atau fan cooler ya kan, kalau ROG 6 itu dia bisa dipasangkan ke ROG 5S gitu. Yang gue lihat di review-review yang lain begitu. Tapi bawaannya dia nggak bisa dipasang ke ROG 6. Jadi ya rada PR juga ya kalau kita punya kalau kita nggak punya fan cooler gitu loh. Tapi walaupun nggak pakai fan cooler pun ini ngebut parah cuy. Walaupun panas sampai 44 derajat pun ini ngebut. Gua kata ngebut parah dan hasil Antutunya pun berbeda. Nih gua kasih lihat ya. Hasil Antutu dari mana? Si ROG 6 dan ROG 5S ya. Ini gua nggak tahu kenapa hasilnya bisa jomplang parah begini ya. Tuh, lihat nggak lo? 56.000 versus 1.112.000. Gila. Gua nggak tahu kenapa, tapi awal-awal gua pakai ini tuh bisa tembus 690-an lah kalau nggak salah, sampai 700 lebih dikit ya kan. Tapi semenjak gua update ke Android 12 dan HP-nya matot, ini yang bikin performa gua jadi nurun kali ya. Gua rasa sih seperti itu ya kan, tapi gua nggak tahu. Ini yang gua pakai sekarang udah gila ampun Android 12. Mending lu downgrade kalau udah terlanjur update ke Android 12. Dan gua nggak tahu kalau ini bakal ada dapat update apa enggak ya di Android 13. Ya mungkin aja, semoga aja bakal ada updatean dari Asus untuk memperbaiki bugs yang ampas. Ini gue kasih tahu Asus ya, dengerin lu, jangan budek lu Sus, ya kan? Ampas di Android 12, gue nggak tahu lu nurunin performa atau lu sengaja emang bikin semua HP ROG 5S itu generasinya matot semua. Nih, lu PR lu. Gue nggak tahu ya, ntar ini dia yang versi 6 bakal matot juga apa enggak. Kalau matot juga sih ya maki-maki aja lah. Semoga pabrikan jangan pernah budek ya, apalagi untuk pabrikan yang benar-benar mereka memfokuskan brand mereka, line up mereka untuk para gamers. Gamers itu dunianya keras, bacotnya kenceng, pedas-pedas semua. Kalau lu gampang baper pabrikan, mendingan lu nggak usah jual HP gaming, tutup aja ya kan. Lu jual HP cek-cek aja, mid-range aja gitu loh. Fine, selesai urusan lu. Kalau lu emang serius pengen ngejual apa ya di line up HP gaming, tolong jangan pernah kecewakan gamers, karena gamers itu bacotnya itu semua kebun binatang pada keluar kalau dia ngerasa HP-nya itu udah ngekentang atau bermasalah atau bahkan malah matot ya. Jadi jangan baper lu produsen ya, Asus, lu kalau baper ya lu tutup aja gitu loh. Gitu aja. Gitu lah. Ya kan? Dan tolong ya kalau emang udah matot ya, matot itu bukan karena kegagalan user ya, atau bukan karena kesalahan user, itu dari update ya. Contoh kayak Samsung sering banget. Samsung itu
sering banget abis update ya, layarnya pada garis-garis gitu. Katanya kesalahan user ya. User dari mana? Sistem lu aja yang ngampas gitu loh. Nggak usah kebanyakan ngeles gitu loh. Tapi ada beberapa memang usernya itu yang coba klaim walaupun mereka udah abis masa garansinya dapat free ya. Dapat free sampai bahkan mereka dapat potongan perbaikan sekitar 50% gitu aja. Ini gue nggak tahu nih Asus nih bakal kayak gitu apa enggak, gue nggak ngerti ya. Kalau memang bakal kayak gitu ya udah, mendingan nggak usah beli ROG lagi lah, ngapain, mendingan iPhone aja sekalian yang memang service centernya mereka bagus gitu loh. Iya nggak sih? Apa salah? Sama aja. Apple juga begitu, melakukan usernya tuh bodo amat, terserah gitu loh. Gue nggak ngerti, tapi yang jelas kalau gue tahu ya, yang gue baca sekarang sih yang paling bagus service center itu kayak Xiaomi. Mereka berani bener-bener garansiin. Gue bukan yang nggak bagus-bagusin Xiaomi ya. Xiaomi juga banyak barang jeleknya soalnya. Ya kan banyak barang busuknya juga. Tapi mereka berani ngasih apa ya? Contohnya gini, X3 Pro punya teman gue kemarin yang pernah matot juga sama kasusnya. Namun dia itu masih ada garansi resminya sekitar berapa bulan ya. Lalu dia dapat penggantian unit F4 Pro ya, Poco F4 Pro ya, dimana itu unitnya lebih tinggi speknya, dimana Snap 860 diganti pakai Snap 870. Itu secara logika udah nggak masuk akal, ya kan? Tapi mereka berani gitu loh. Dan bahkan banyak orang yang sengaja bikin HP-nya matot buat ditukar pakai HP baru. Jadi HP baru. Jadi HP Poco F4 Pro gitu. Bukan F4 Pro, F4 yang biasa, yang 870. Itu sih buat gue udah sesuatu hal yang gimana ya buat Xiaomi ya, bagus loh. Gue salut sama Xiaomi kayak gitu. Salut buat gampang juga digoblok-goblokin waktu saat itu ya, ramai banget. Bahkan sampai si siapanya Xiaomi itu yang orang Indonesia, lupa dah gue namanya, Bung Andi ya kalau salah, sampai mereka bikin berita di salah satu ininya mereka tersendiri, bahkan sampai nyari-nyari tuh orang ya kan. Pokoknya gitu-gitulah, banyak drama Koreanya lah ibaratnya gitu. Intinya hati-hati buat pabrikan ponsel yang bener-bener HP-nya itu kalau usernya bener-bener makainya sesuai apa yang mereka pakai sehari-hari, ibaratnya gini, nggak sengaja dimatotin gitu ya. Ya mungkin bakal dikasih garansi, diganti HP unit baru, bahkan mungkin HP-nya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu bagus-bagus juga, tapi ya tetap aja brand lain itu mana berani sampai kayak gitu gitu. Nggak ada yang berani. Contohnya ini aja sih. Nggak berani deh, nggak ada berani. Garansi habis ya udah lu bayar wajib. Oke, kita lanjut lagi perbedaan yang paling mencolok ya. Jadi curhat gua anjay. Oke, lanjut lagi mungkin di bagian chipset udah ketahuan ya, ini Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Adrenonya 730, sementara ini 660 gitu aja ya. Secara fabrikasi ini jauh lebih kecil, 4 nanometer dan ini 5 nanometer. Udah jelas ya perbedaan yang terlalu mencolok dari sini ya kan. Dan hasilnya juga antutnya udah kelihatan, dimana ini 500 ribuan sementara ini 1 jutaan. Udah jomplang separuhnya sendiri gitu loh. Gila emang bener. Gila. Nah untuk beratnya sebenarnya lebih berat yang mana sih? Kalau gue pegang beratan yang ini. Tapi kalau gue kalau nggak terlalu ini ya, kalau gue nggak lihat-lihat banget, sebenarnya sama aja, selisih 1 gram doang. Yang ini 239, sementara yang ini 238 gram, ya kan? Gitu doang, nggak ada perbedaan yang paling mencolok dari segi berat dan lain-lain. Tapi yang paling mencolok adalah pada saat lu masang air coolernya punya ROG 6, karena dia bakal jadi 100 gram lebih berat daripada versi normalnya, versi basicnya, gitu aja. So kesimpulannya adalah gue curhat dari ngebacot awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe ya. Dukung gua terus buat bikin bahas-bahas HP-HP beginian ini, ya kan? Ibaratnya worth it apa enggak? Worth it apa enggak buat dipakai di tahun 2023 atau 2024? Hal pertama, ini tuh cuma dapat updatean 2 kali doang. Gua nggak tahu 2 kali atau 2 tahun, intinya 2 doang ya. Entah itu di security patch atau Androidnya. Itu nanggung banget, ya kan? Itu kesannya nanggung banget, kayak nggak serius gitu aja. Gua nggak tahu, ada pertanyaan gua yang terselip di situ. Apakah setelah 2 tahun HP ini memang bakal rusak lagi, matot lagi, kasusnya bakal banyak lagi yang matot? Apakah Asus memang sengaja seperti itu, ya kan? Itu pertanyaan gua, ya kan? Jawab aja sendiri si Asus, ya kan? Mungkin ntar bakal ada orang Asus yang komen di bawah sini, terserah, gua nggak peduli, ya kan? Intinya gua yang gua rasain begitu, ya. Worth it kalau dipakai lo user cukup 2 tahun doang. Oke, sip, mungkin bakal beli lagi untuk yang mungkin ganti brand lah, Black Shark lah, atau Red Magic lah. Bodo amat, terserah lo. Atau mungkin beli ROG seri terbaru versi 7, itu juga terserah lo, duit lo ya kan. Terus worth it untuk dibeli sampai 2 tahun lagi dipakainya gitu. Untuk game nggak ada debat ya, untuk game nggak ada debat. Mau sepanas apapun dia masih ngacir, ngebut, stabil, gila, parah. Gua tersenyum pakai ini daripada pakai ini. Stranded 12 dan setelah ini matot, ya kan. Ini gue nggak tahu nih setelah kasus matot apakah nasibnya bakal sama seperti 5S ya. Gitu aja. Untuk kamera nggak ada perbedaan, ibaratnya beda-beda tipis lah. Oke, nggak masalah. Ini juga nggak jelek-jelek amat, ini juga nggak bagus-bagus amat. Balance antara kanan dan kiri gitu.
Terus apalagi ya, untuk kamera ya bisa buat sosmed-sosmed gitu, sosmed-sosmed yang ringan kayak gitu-gitu aja. Tapi untuk kayak bikin-bikin film di sini kayaknya nggak gua saranin ya, kameranya burik nih sebenarnya. Tapi itu nggak jadi problem. Intinya kan orang beli ROG itu pengen main game, experience gamenya itu lebih powerful. Itu alasan orang beli ROG. Experience game yang mereka inginkan, jangan pernah kecewain konsumen yang udah beli ROG, apalagi sampai matot ya. Rasanya gue pengen keluarin seluruh kebun binatang yang ada di Ragunan sono buat caci maki nih HP. Gitu aja. Gue kesel, sumpah gue kesel gitu loh. Ya, emosi gue, anjay, emosi. Sementara ini gue nggak tahu nasibnya apakah bakal serupa sama si ROG 5S seri matot kelimanya. Apakah ini udah lebih baik, jauh lebih baik? Kita tunggu 6 atau 1 tahun ke depan bakal seperti apa kasusnya. Kalau memang sama, berarti emang ROG itu produknya busuk-busuk ya untuk beberapa device tertentu. Gue nggak tahu ya semua device kayak gitu, apa orang yang bener-bener hardcore banget bakal kayak gitu ngerasain hal yang sama. Kalau lu punya pengalaman yang sama, pernah ngalamin matot juga di seri ROG, entah itu ROG manapun, ROG 2, ROG 1, 2, 3, 5, 6, komen aja di bawah. Kita gempur habis-habisan suruh bikin HP yang nggak tahan apa ya, nggak bakal matot ya kan. Pokoknya ibaratnya tahan banting. Mungkin tagline-nya bakal beda, bukan Republic of Gamer, berarti Republic of Matot gitu aja. Iya kan? Welcome to Republic of Matot ya kan. HP-HP Matot keluaran Asus ini emang bener-bener harganya gila ya kan, tapi ngebut parah sih. Ini pertama keluar juga ngebutnya parah, gila. Ini baru tahun 2021 ya, ibaratnya udah jalan setahun lebih, hampir 2 tahun, dan ini masih ngebut sebenarnya kalau nggak matot gitu. Dan gue benci banget Android 12 nya itu ampas, ingat sekali lagi gue bilangin ampas ya. Dan ini nggak ampas cuy, atau mungkin masih baru, atau setelah ada updatean bakal jadi ampas juga, gue nggak tahu juga. Kalau gue bilang ampas ya ampas gitu aja. Oke, sorry ya kalau ada kata-kata gue yang sedikit menyinggung. Gue di sini cuma pengen curhat aja tentang HP gaming yang Asus keluarin, ROG 5S sama ROG 6 ya, generasi matot kelima dan generasi matot ke-6, calon generasi matot ke-6. Atau mungkin dari teman-teman semua di sini ada yang pengen request gue nge-review HP gue yang matot ini, langsung aja komen di bawah ya. Jangan lupa caci makinya, kita caci maki aja nggak apa-apa. jangan caci maki, itu kasar banget. Roasting aja bisa-bisan ya, gitu aja. Oke, thank you untuk atensinya yang udah dengerin gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya biar lu tahu seputar updatean dari gue mengenai teknologi-teknologi yang nggak penting ini. Penting nggak sih lu? Penting nggak sih? Handphone itu penting ya? Oke, sip, gitu aja. Thank you, bye-bye, see you later. Matot. Ini juga, ini calon-calon matot nih udah begini nih. Gimana sih? Asus. Dasar Asus. Gitu ya kan.